Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudari saya, umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita sebuah video di mana seorang Felix Xiao yang adalah mualaf dan juga katanya dia adalah seorang ustadz, ya kan, ketika dia mencoba menyampaikan sesuatu tentang Palestina yang lagi hangat ini, ya, di mana kita melihat konflik atau serangan Israel dan Hamas, dan beliau coba-coba ya menjelaskan tentang ya Palestina, dan ya dia sih ngawur ya, karena dia kan nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia dipermalukan, ya kan, karena dia ngawur, ya akhirnya diluruskan oleh seorang hamba Tuhan. Dan berikut videonya. Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Ini adalah bagian yang kedua dari rangkaian kontra narasi saya terhadap narasi Felix Xiao di dalam video dia soal Baitul Maqdis dan krisis Palestina. Dengan segala hormat, saya beranggapan bahwa Felix Xiao melakukan sebuah penggiringan opini dalam hal konflik Israel-Palestina. Sekali lagi, saya ini sebenarnya enggan untuk membahas topik ini karena saya tahu bahwa saya akan melawan narasi mayoritas. Ini adalah konflik politik yang sangat pelik sekali, dan ini sangat sensitif. Tetapi, dengan melihat video Felix Xiao, dengan reaksi yang muncul dari netizen, akhirnya saya memutuskan untuk melawan segala misinformasi dan malinformasi di dalam video tersebut. Misinformasi adalah karena saya menganggap bahwa Felix menyampaikan beberapa data yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta. Dan malinformasi adalah karena Felix menyampaikan penggalan data yang disertai dengan penggiringan opini untuk menjelekkan pihak Israel tentu saja. Bukanlah sebuah informasi yang menyejukkan tetapi cenderung memprovokasi. Siapa bapaknya Israel? Atau negara Israel itu? Laknatul negara Israel itu itu. Bagi saya, ini menebar kebencian, dan kita harus berhati-hati dengannya. Jadi saya ini tidak nyaman jika bangsa Indonesia, bangsa kita ini, dikenal sebagai bangsa yang reaktif dan mudah terprovokasi. Saya tidak nyaman jika bangsa kita ini dikenal suka mencaci maki, bahkan tanpa benar-benar tahu fakta yang sesungguhnya. Inikah kearifan lokal yang bisa kita banggakan? Nah, jika masyarakat Indonesia tidak dewasa seperti ini, saya rasa Anda setuju dengan saya bahwa kita harus melakukan sebuah upaya untuk mencerdaskan bangsa. Nah, karena itulah video ini muncul sebagai opini pembanding. Nah, tentu saja tujuan video ini adalah memberikan sebuah edukasi agar kita tidak menjadi bangsa yang besar mulut namun kecil otaknya. Saya tidak membela Israel, tetapi saya mengajak Anda berpikir dengan akal sehat. Tapi jika Anda belum apa-apa sudah baper dan sewot, tanpa mau membuka pikiran terhadap data yang saya sampaikan, mending Anda stop aja, lalu kemudian Anda cari video main layangan atau video main petasan yang nggak ada faedahnya. Tapi jika Anda memutuskan untuk stay di sini, thank you. Video pertama sudah saya rilis, ini adalah video yang kedua, yang secara khusus akan membahas tentang apakah benar penduduk Palestina yang asli adalah bangsa Filistin. Dan dari itu, Felix ingin seakan-akan mengatakan bahwa bangsa Israel tidak memiliki tempat di tanah Palestina. Apakah benar tesis atau opini dari Felix Xiao tersebut? Kita investigasi sekarang.
Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Anda bisa melihat Felix Xiao sengaja menggiring sebuah opini bahwa Israel tidak memiliki hak atas tanah Palestina karena penduduk asli Palestina adalah bangsa Filistin. Menurut Felix, dari kata Filistin inilah makanya nama Palestina, nama tanah ini adalah Palestina. Nah, argumen seperti ini adalah argumen yang sudah saya dengar sejak kecil bahkan. Kedengaran masuk akal di telinga kita orang awam. Tapi masalahnya, benarkah begitu? Nah, sebutan Filistin ini banyak sekali muncul di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Kesan yang didapat memang Filistin sudah lebih dulu ada dan menjadi musuh dari bangsa Israel. Tapi, faktanya dari data Alkitab saja, kita menemukan bahwa Filistin adalah bangsa yang menduduki kota-kota di daerah garis pantai barat daya wilayah Israel. Kota-kota itu bernama Asdod, Askelon, Ekron, Gad, dan Gaza. Nah, khusus nama kota terakhir itu paling terkenal tuh, Anda pasti tahu. Nah, jadi daerah ini didiami oleh bangsa Filistin, dan daerah ini bukan tanah Palestina yang sekarang secara keseluruhan. Itu hanyalah tanah sebagian kecil di daerah pantai barat daya Israel. So, dari daerah yang diduduki saja kita sudah melihat satu fakta bahwa Felix Xiao tidak menyampaikan informasi secara keseluruhan, bahkan mungkin dia tidak tahu. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Nah, tanah Palestina di dalam Alkitab itu disebut sebagai tanah Kanaan. Penduduk aslinya adalah bangsa Kanaan. Setidaknya, bangsa Kanaanlah yang mendiami daerah Kanaan ketika Israel memasuki tanah Kanaan tersebut. Jadi bukan Filistin. Nah, dari data ini juga sudah ada kekeliruan yang disampaikan oleh si Felix Xiao. Oke, saya potong dulu sebentar teman-temannya. Berhubung karena kebetulan ini hari Minggu, maka kepada teman-teman semua saya mengajak kita untuk mendoakan konflik yang sedang memanas ini, yaitu antara tentara Israel dengan kelompok Hamas. Ya, tentunya kerinduan kita teman-temannya, perang ini atau serangan ini boleh diberhentikan ya, atau boleh selesai sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Karena ini sudah lebih daripada 5.000 ya orang yang sudah meninggal, dan kebanyakan itu adalah warga sipil. Dan saya pikir dengan kejadian yang seperti ini membuat banyak ya mereka-mereka yang sedang berduka ya, oleh karena mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai di dalam serangan-serangan yang terjadi ya setelah pecah dari awal di tanggal 7 Oktober 2023. Ya, oke, semoga sekali lagi semoga kita tetap mendoakan ini ya, kerinduan kita agar konflik ini boleh terselesaikan. Oke, kita lanjut lagi untuk mendengarkan. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Kita lanjut lagi ya. Investigasi lebih lanjut itu menunjukkan bahwa bangsa Filistin rupanya adalah bangsa pendatang. Bangsa pendatang di tanah Palestina. Di dalam Alkitab, Ulangan pasal 2 ayat 23 dan Yeremia 47 ayat 4 mengatakan bahwa orang Filistin ini adalah bangsa pendatang yang memusnahkan penduduk asli daerah pantai barat daya Palestina. Mereka berasal dari sebuah daerah yang disebut Kaftor. Kaftor ini adalah sebuah sebutan lain dari Pulau Kreta yang masuk wilayah Kepulauan Aegea, Eropa Selatan. Christine Romy di dalam tulisannya berjudul Discovery of Philistine Cemetery di National Geographic mendukung data Alkitab ini. Pada tahun 2016, ditemukan sebuah situs kuburan dekat kota Ashkelon yang berisikan 150 makam orang-orang Filistin. Dilakukanlah sebuah tes DNA dan hasilnya diumumkan pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa DNA bangsa Filistin lebih menyerupai DNA orang Eropa Selatan. Jadi, bisa dibilang bahwa fakta ini meneguhkan data sejarah asal-usul bangsa Filistin sebagaimana apa yang Alkitab katakan.
Nah, jadi anggapan bahwa penduduk asli Palestina adalah nenek moyang orang Arab Palestina sekarang itu adalah asumsi yang ngelanturnya minta ampun. Eropa sama Arab itu jauh banget, bos. Orang Filistin adalah ras orang Eropa, sedangkan penduduk Palestina sekarang berasal kebanyakan dari ras Timur Tengah, dominannya tentu saja Arab. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang Palestina itu dari Filistin, makin kelihatan bodohnya kan? Eksistensi bangsa Filistin ini kemudian menghilang pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, yakni pada masa invasi Babel dan berlanjut pada pemerintahan kerajaan Persia. Nah, jadi ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, entitas bangsa Filistin itu sudah tidak ada. Jadi sampai pada masa Yesus, bahkan sampai pada masa penghancuran Bait Suci oleh Roma, Filistin ini sudah tidak pernah ada. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kemudian nama Palestina itu? Memang, nama Palestina itu berasal dari sebutan orang Yunani kepada koloni orang Filistin itu, yaitu daerah kecil di sebagian barat daya pesisir Israel. Nama itu kemudian digunakan kembali pada masa pemerintahan Roma pada abad yang kedua Masehi untuk menyebut daerah bagian selatan Syria. Daerah selatan itu disebut Syria Palestina, daerah jajahan mereka. Nah, pada masa kekaisaran Bizantin, daerah Palestina ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu Palestina Prima, Palestina Sekunda, dan Palestina Tertia. Penduduk kawasan ini adalah penduduk yang multiras. Nah, bahkan seorang antropolog asal Palestina bernama Ali Kleibo, di dalam tulisannya Palestinian Cave Dwellers and Holy Shrines, menyatakan bahwa Palestina pada awalnya adalah rumah dari berbagai suku, orang Kanaan, orang Filistin, orang Ibrani atau Yahudi, orang Edom, orang Aram, dan belakangan adalah orang-orang Arab. Nah, jumlah keturunan Arab di Palestina itu semakin naik setelah bangkitnya Islam pada abad ke-7. Nah, jadi sekali lagi, argumentasi yang mengatakan bahwa yang paling berhak menduduki tanah Palestina adalah orang Arab Palestina, karena nenek moyangnya adalah orang Filistin, adalah argumentasi yang bodoh amat banget sekali. Ya. Penduduk Palestina sekarang mayoritas berasal dari keturunan Arab, dan mereka pun adalah pendatang di tanah Palestina. Nah, jadi siapakah yang paling berhak mendiami daerah Palestina? Ini adalah sebuah perdebatan yang sangat panjang. Tapi, jika hanya didasarkan pada faktor siapa penduduk aslinya, menurut Anda, siapakah yang paling berhak mendiami Palestina? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Almarhum Gus Dur pernah berujar begini, "Saya pikir ada kekeliruan menyebut Islam bertentangan dengan Israel. Ini semua adalah karena propaganda Arab. Kita harus membedakan antara Arab dan Islam." Well, saya kagum dengan pemikiran intelektual Islam seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Jelas bahwa kita seharusnya berhati-hati dengan propaganda politik yang menggunakan isu agama seperti konflik Israel-Palestina ini. Sebaiknya, jika kita tidak benar-benar mengerti, mending kita diam. Kalau kebanyakan ngomong padahal gak benar-benar ngerti, ya malah makin ketahuan bodoh. Bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang maju dan beradab. Maju di dalam pemikiran, beradab di dalam merespon juga. Jangan atas nama agama makin kelihatan bodoh. Anda setuju bukan dengan saya? Jadi saya kira sampai di sini dulu pembahasan soal malinformasi yang disampaikan oleh Felix Xiao. Berikutnya, kita akan membahas mengenai asumsi nyeleneh Felix Xiao soal sejarah pendudukan Israel di Palestina. Tunggu dan saksikan pembahasannya dalam video saya yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang mendukung dan mendoakan saya juga. Kita ketemu di video berikutnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you. Oke, dan kita sudah melihat saja teman-temannya apa yang tadi kita tonton bersama lewat video ya. Dan memang saya nggak ngerti juga ya, bukan yang nggak ngerti tapi nggak habis pikir kenapa mereka-mereka yang sudah mualaf atau katakan bahkan mereka sudah menjadi seorang ustadz
biasanya yang kita lihat itu di media-media sosial atau bahkan di televisi-televisi, mereka itu bukannya menyampaikan soal ajaran mereka gitu ya, yaitu soal Al-Quran atau hadis. Tapi banyak ustadz-ustadz yang malah dia hanya kerjanya itu untuk memelintir ya kitab suci agama yang dia tinggalkan. Saya nggak ngerti ya, apakah memang dia nggak ngerti apa-apa soal ajaran barunya ya. Saya percaya sih seperti begitu, karena seharusnya ya yang baru masuk ke agama ya yang berbeda, dia belajar dulu. Kemudian kalau dia udah belajar dulu mendalami itu ajaran, maka barulah dia bisa juga menyampaikan ya sesuatu kepada jemaah. Nah, ini saya lihat ya baru aja mualaf udah langsung diangkat menjadi ustadz. Akhirnya apa yang terjadi ya, mereka hanya bisa menyampaikan soal ajaran lama, tapi itu pun yang mereka sampaikan sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Justru kenapa mereka mualaf? Karena mereka memang tidak mau terima ajaran yang lama, sehingga apa yang mereka lakukan adalah menjelek-jelekan ajaran agama yang mereka tinggalkan. Nah, termasuk ini seorang Felix Xiao. Nah, tapi ya dengan kita melihat bagaimana tadi beliau dipermalukan oleh seorang Andre Tunggal, ya seharusnya mereka sih boleh belajar dari pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Kalau emang nggak tahu, nggak usah ngomong, ya kan? Oke deh, kita aja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.